Di rangkaian pendidikan kepemimpinan administrator tahun 2021, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, PKA Angkatan 62, studi lapangan menjadi bagian refleksi ilmu dan pengetahuan yang sebelumnya telah disampaikan oleh para widyaswara dengan materi kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja. Dan studi lapangan Angkatan 62 mengambil lokus dan lesson learn PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom. Teknologi informasi atau IT menjadi bidang kekhususan untuk dibedah oleh kelompok 4 yang bertujuan menemukan lesson learn dan best practice PT Telkom Indonesia untuk diadopsi dan diadaptasi menjadi ide aksi perubahan. Indonesia terus bertransformasi untuk menghadirkan layanan terbaik dalam menyejahterakan rakyat Indonesia. Masa pandemi yang telah berjalan 1 tahun berubah budaya secara struktural, pola kehidupan masyarakat yang sebelumnya masih identik konvensional, kini dipaksa untuk memaksimalkan fasilitas daring. Seperti 5 arahan Presiden Joko Widodo tentang perencanaan transformasi digital. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah merespon dan mengimplementasikannya dengan semangat revolusi digital yang telah dicanangkan di tahun 2020. Dan untuk mendukung revolusi digital, dibutuhkan kapasitas teknologi informasi atau IT yang bukan sekedar biasa-biasa saja. Best practice implementasi dan pengembangan IT yang dianggap berhasil adalah PT Telkom, yang merupakan perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia, yang terus melakukan transformasi digital. PT Telkom Indonesia mampu berkembang dengan inovasi-inovasi layanan yang diterima dan dinikmati masyarakat. Telah 3 kali dinobatkan sebagai Best Company to Work for in Asia. Dengan basis yang sama, yaitu menyelenggarakan pelayanan publik, PT Telkom dianggap telah berhasil melakukan transformasi digital. Telkom telah melakukan berbagai inovasi untuk memperkuat transformasi digital yang tujuannya agar layanan yang diberikan dapat menjangkau semaksimal mungkin hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Hal itu juga yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan layanan publik Kementerian Hukum dan HAM oleh 11 unit eselon 1, bahwa layanan yang ditujukan bagi masyarakat dapat tersampaikan secara cepat, tepat, akurat, dan paling penting, berdaya guna bagi tata kehidupan masyarakat. PT Telkom Indonesia adalah satu-satunya perusahaan BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi serta penyelenggara layanan telekomunikasi dengan jaringan terbesar di Indonesia. PT Telkom saat ini melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia yang memberi serangkaian layanan telekomunikasi. PT Telkom juga menyediakan berbagai layanan di bidang informasi, media dan edutainment, termasuk cloud-based and server-based managed services, layanan e-payment dan IT-enabled, e-commerce, dan layanan portal lainnya. Ekspansi global dilakukan PT Telkom pada tahun 2010 dengan melakukan akuisisi terhadap PT Sigma Citra Caraka melalui Telkometra dan membentuk Telkom Sigma sebagai anak usaha PT Telkom yang mewadahi layanan IT solution. Telkom juga telah mengukuhkan diri menjadi penyelenggara telecommunication, information, media, edutainment, dan services atau TIMES untuk meningkatkan business value creation dengan logo dan tagline
The World in Your Hand, dan dengan menerapkan tata nilai akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif untuk mencapai tujuan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh PT Telkom. Kesuksesan PT Telkom dalam mengembangkan perusahaan adalah hasil peran penting leadership yang baik dari semua level, di mana pemimpinnya memiliki komitmen, tekad, dan kemauan yang tinggi, juga membentuk digital strategic planning untuk mendorong transformasi perusahaan agar dapat berjalan cepat, optimal, dan disiplin dalam eksekusinya, sehingga terbentuk digital culture yang ditanamkan ke seluruh bagian tubuh grup Telkom untuk menyempurnakan kultur sebelumnya yang konvensional dan hanya berfokus pada konektivitas dan infrastruktur. Menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan zaman dan kebutuhan masyarakat, Telkom terus mengembangkan digital innovation, dibarengi dengan pengembangan kapasitas SDM melalui kegiatan-kegiatan people development. Ya, kunci kesuksesan transformasi digital adalah SDM yang memiliki pola pikir digital. Dan untuk kebutuhan tersebut, dalam rangka meningkatkan kompetensi digital karyawannya, PT Telkom melalui Telkom Corporate University, Telkom Corpu, menerapkan teknologi informatif, metode digital learning, dengan human capital development yang komprehensif. Lesson learned berharga dari PT Telkom adalah dipahaminya bahwa teknologi informasi di era globalisasi 4.0 sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dan menjadi kebutuhan bagi unit organisasi untuk meningkatkan layanan bagi kepuasan masyarakat. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada era globalisasi terkait penggunaan teknologi informasi telah melakukan momentum dengan pengukuhan revolusi digital layanan publik. Sebagai bentuk implementasi dari reformasi birokrasi dan reformasi digitalisasi. Dari studi yang dilakukan terhadap PT Telkom Indonesia, telah dihasilkan lesson learned berharga, transformasi digital, yang dapat diadopsi Kementerian Hukum dan HAM melalui revolusi digital untuk layanan publik yang lebih baik dan terbaik. Kami sampaikan apresiasi kepada PT Telkom Indonesia yang telah menjadi lokasi studi lapangan Diklat PK 62 Kementerian Hukum dan HAM. Telkom, berteknologi, Kemenkumham, digitalisasi, pasti. Telkom always the best. Kemenkumham siap memasuki era digitalisasi. Kemenkumham siap beradaptasi dan bertransformasi budaya digital di Kementerian Hukum dan HAM. Kami pasti bertransformasi digital menuju Indonesia maju. Belajar dari Telkom, Kemenkumham siap menjadi organisasi digital. Terima kasih kepada PT Telkom yang sudah menginspirasi bagi kami untuk terus berinovasi. Untuk diadopsi Kementerian Hukum dan HAM. Make life more simple, for better. The World in Your Hand, Kemenkumham, pasti.